saya langsung menuju ke Bu Feby. Bu Feby, ada pertanyaan begini. Ini ada surat yang kemudian beredar, nanti saya akan tunjukkan suratnya, bahwa menunjukkan seorang Joko Chandra, kita masuk sekarang ke kasus, bahwa seorang Joko Chandra ini sudah lepas dari status buronnya karena satu dan lain hal. Tentu ini menjadi proses pemeriksaan di internal kepolisian dan juga kejaksaan. Kenapa kemudian surat DPO, daftar pencarian orang yang dikirimkan ke Interpol, kepolisian internasional di Lyon di Prancis, itu kemudian tidak diperpanjang atau apapun yang menyebabkan bahwa Joko Chandra tidak lagi berstatus DPO di Interpol. Pertanyaannya, ketika kemudian Joko Chandra masuk ke Indonesia, maka ia tidak berstatus buronan internasional. Apakah kemudian pengacara yang membantu Joko Chandra bisa dikenakan pasal obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan? Ya, baik. Terkait dengan ini kita juga harus mengetahui juga ya. Tadi kan yang dicabut itu setahu saya kan DPO yang di Interpol ya. Betul. Yang kaitannya dengan hubungannya dengan internasional di mana dia tempat melarikan diri, kemudian harta bendanya ada di sana, tentang aset-asetnya yang ada di sana. Ini kan hubungannya dengan Interpol. Tapi kita harus tahu kalau dia kembali ke Indonesia, maka yang berlaku itu yang memegang perkara, yang mengendalikan perkara itu adalah jaksa, di mana jaksa di sini sebagai dominus litis. Nah, sebagai dominus litis, maka jaksa setahu saya juga belum mencabut tentang DPO-nya si Joko Chandra ini. Sehingga kalau seandainya ada upaya untuk melakukan obstruction of justice terhadap perkara ini, maka menurut saya ini tetap adalah merupakan obstruction of justice atau menghalang-halangi dilakukannya penegakan hukum secara utuh. Begitu. Artinya tidak pengaruh. Kalau seandainya pencabutan buron itu kan kelasnya di internasional, tapi di Indonesia tetap statusnya buronan? Ya, kalau Mas DPO itu tidak dicabut oleh jaksa, maka statusnya tetap buronan. Ya. Kecuali jaksa mencabut DPO-nya. Kan ini baru yang Interpol ya yang mencabut ya. Tidak, jaksa, saya sudah mendapatkan pernyataan langsung dari Kejaksaan Agung bahwa status buronan atau DPO terhadap Joko Chandra di Kejaksaan Agung tetap ada. Ya, berarti perkaranya masih dikendalikan oleh jaksa, dominasinya jaksa, dan berarti DPO itu masih berlaku. Baik, artinya siapapun yang membantu atau setidaknya mengetahui saja, tapi kemudian tidak melaporkan ke penegak hukum, maka bisa terkena pasal obstruction of justice. Iya, betul. Termasuk, saya masuk ke kasusnya, termasuk sang pengacara Joko Chandra. Nah, ini termasuk pengacara Joko Chandra. Kalau yang dilakukan seperti pertanyaan tadi, ya betul menurut saya. Maka bisa besar kemungkinan untuk masuk ke pasal obstruction of justice. Apakah pasal ini harus kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum atau katakanlah bisa dikenakan dengan sendirinya atau bagaimana? Tidak, tentu tetap harus ada penyelidikan dan penyidikan. Tetap ada azas praduga tidak bersalah di sini. Tetap harus ada dilakukan penelitian atau riset atau yang dikatakan dengan penyelidikan terhadap yang melakukan itu. Jadi tidak bisa langsung berlaku terhadap mereka pasal ini. Pada kasus Fredrik Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap obstruction of justice kepadanya, Fredrik Yunadi, apakah kemudian pada kasus Joko Chandra ini pihak Kejaksaan Agung akan melakukan hal tersebut? Tidak, itu tentu menjadi ranah Kejaksaan Agung. Demikian Bu Feby ya. Baik, saya ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, Anda mendengarkan tadi apa yang kemudian saya perbincangkan dengan Bu Feby. Ada komentar terkait ini Pak Fauzi? Saya ingin berharap begini ya, bahwa unsur penegak hukum di dalam sistem penegakan hukum kita itu harus bisa memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap sesama penegak hukum gitulah. Maksudnya ke pengacara Pak, betul Pak. Sepakat, tapi meskipun juga di satu sisi ketika ada pelanggaran maka juga harus tegas dari pihak pengacara untuk kemudian melakukan koreksi terhadapnya. Organisasi profesi ini bukan mau melindungi para anggotanya yang melakukan perbuatan salah. Saya ingin menegakkan rule of the game yang harus diakui, harus dilaksanakan oleh semua penegak hukum. Harus memberikan apresiasi juga. Banyak negara yang tidak suka dengan sistem penegakan hukum kita ini karena saling tidak memberikan penghargaan. Kalau umpamanya memang dirasakan ada dugaan terhadap kesalahan dari advokat cenderung melakukan sebuah kesalahan, katakanlah dengan tuduhan obstruction of justice itu, mengapa tidak kalau dia melaporkan kepada organisasi supaya kita sidangkan apakah dia melakukan sebuah kesalahan etika profesinya dalam menjalankan kompetensi ilmunya atau tidak. Kita tidak tanggung-tanggung. Perhimpunan Advokat DPN Peradi itu tidak melakukan taking aling-aling terhadap anggota kita yang salah. Kalau memang salah, kita pasti salah.
Setiap hari Jumat kita melakukan persidangan Dewan Baik, Kehormatan, Pak. baik. Pertanyaannya begini sekarang Pak, saya langsung saja ke Pak Ozi. Ada indikasi kemudian yang dinyatakan bahwa Anita Kolopaking membantu seorang buronan Joko Chandra. Apakah kemudian Peradi akan memanggilnya untuk melaksanakan sidang etik? Sebaiknya jaksa yang punya kepentingan memberikan laporan dulu gitu. Anda pimpinan dari profesi Peradi, Pak Fauzi? Betul sekali, ya, betul sekali. Kalau memang dimungkinkan mereka ingin menyampaikannya kepada kita, kita akan lakukan pemeriksaan. Bisa kalau memang itu nanti dianggap sebagai sebuah dugaan kesalahan subjektif, bisa nanti Dewan Pengawas bisa tidak memanggilnya. Gitu. Peradi tidak merasa berkepentingan untuk berinisiatif memanggilnya tanpa kemudian menunggu dari Kejaksaan Agung? Ini kepentingan negara, ya, menyangkut soal kepentingan negara. Menurut hemat saya, kalau nanti memang rule of the game yang ada pada kita harus kita panggil. Jangan diragukan gitu loh. Dan ini merupakan marwah dari Peradi yang kemudian membersihkan dan koreksi ke dalam. Oh ya, betul. Kita harus memberikan penghargaan pada sistem penegakan hukum kita. Apakah kemudian jika inisiatif ini tidak dilakukan oleh Peradi, maka kemudian akan ada keraguan terhadap Peradi bahwa Peradi tidak menegakkan norma yang seharusnya? Ya, yang saya harapkan harus berpikir positif. Jangan memberikan justice bahwa kita tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang terjadi pada Jadi apa yang dilakukan Pak Fauzi? Ya, bagaimana? Jadi apa yang akan dilakukan Pak Fauzi? Ini sudah menjadi konsumsi informasi masyarakat banyak berhari-hari. Ya, kita akan aksi. Manis sekali kalau jaksa memberikan laporan kepada kita dan meminta supaya untuk dilakukan pemeriksaan gitu loh. Masih menunggu jaksa. Baik, terakhir Bu Febi. Ya. Apa yang bisa disampaikan terkait ini Pak Bu Febi? Yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini adalah bahwa masyarakat saat ini dalam keadaan tidak percaya dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kasus Joko Chandra ini, tentu waktunya bagi para penegak hukum untuk memberikan keyakinan atau memberikan tindakan-tindakan yang menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu dapat berjalan, sehingga kepercayaan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak seperti sekarang ini. Jadi menurut saya jaksa sebagai pemilik perkara bertindak dengan tegas, kemudian juga advokat sebagai salah satu dari aparat penegak hukum juga melakukan tindakan yang patut dilakukan, dan begitu juga dengan dengan si terdakwanya itu sendiri. Oke, karena tidak ada jaksa, ini saya tidak bisa konfirmasi. Karena ada pimpinan Peradi, saya akan nanya ke Bu Febi. Apakah Peradi seharusnya berinisiatif tanpa menunggu jaksa untuk kemudian memanggil Anita Kolopaking terkait dengan apa yang sudah terbuka di media sosial dan juga media massa? Iya, kalau terkait dengan Peradi tadi Pak Fauzi sebenarnya bisa jawab ya. Terkait dengan Peradi ini kalau menurut saya, kalau ada laporan terkait ada tindakan dari anggotanya yang melanggar kode etik atau yang melanggar etika advokat, maka Peradi bisa memanggil si advokat yang bermasalah tersebut. Nah, apakah sifatnya aktif atau pasif ini tergantung dari bagaimana aturan yang ada di Peradi tersebut. Tapi yang jelas kalau ada laporan terkait dengan itu, maka Peradi sudah bisa melakukan pemanggilan. Ketika ada indikasi kemudian harus diklarifikasi untuk menjaga, ketika kemudian ada indikasi untuk menjaga marwah institusi misalnya, untuk menjaga marwah Peradi, apakah sebaiknya inisiatif ini dilakukan? Ya, justru karena Peradi itu tadi advokat adalah officium nobile, bahwa dia adalah profesi yang mulia, di saatnya juga setelah dipanggil itu untuk menegakkan untuk memberitakan kepada masyarakat bahwa advokat ini benar atau tidak. Justru dengan dipanggil itulah akan membuat profesi mereka menjadi terhormat begitu. Baik, terakhir ada komentar terkait ini Pak Fauzi Hasibuan. Saya pastikan saya tidak akan menjustifikasi seorang advokat yang sedang melakukan pekerjaannya telah melakukan kesalahan padahal belum diapa-apain gitu loh. Betul Pak, karena inisiatif untuk sidang itu tidak harus salah Pak. Ada asas praduga tak bersalah, tapi setidaknya kemudian ada sidang etik yang kemudian membuktikan apakah ia bersalah atau tidak. Ya, mekanisme kerja organisasi kita akan kita laksanakan. Saya sudah katakan tadi, jaksa ini adalah mitra kerja kita yang sebetulnya tidak ada masalah. Kalau umpamanya, saya sudah katakan manis sekali kalau memang ada pelaporan secara resmi dari jaksa kepada advokat. Ini kan sesama institusi yang sebetulnya tidak ada jarak. Kenapa tidak itu dilakukan kalau itu baik gitu loh. Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Fauzi Hasibuan, Ketua Umum Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam, dan juga Ibu Febi Mutiara, adalah ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, selamat malam.